Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Untuk video kali ini pendek aja ya. Saat sedang mengerjakan naskah satu tokoh dunia, Mimin menemukan sebuah website yang cukup menarik. Jadi Mimin beralih sebentar ya ke sini. Akhir tahun 2014 yang lalu, para fans Albert Einstein mendapatkan kado yang sangat istimewa. Diperkirakan ada 5.000 dokumen seperti pekerjaan, surat, dan diari Albert Einstein dipublikasikan secara online. Dari yang bersifat saintifik sampai yang bersifat pribadi. Dokumen-dokumen tersebut bisa diakses di einsteinpapers.press.princeton.edu. Namun maaf, Mimin udah terserang migrain duluan sebelum membaca semua karya ilmiahnya hingga tuntas. Maka, Mimin beralih ke bagian yang lebih ringan, yaitu surat-surat pribadi Albert Einstein. Walaupun belum membaca semua surat-surat tersebut, namun Mimin menemukan ada 4 surat Einstein yang menarik. So, yuk simak sampai habis ya! Kita sudah pernah membahas biografi Marie Curie. Bagi yang belum nonton, ayo ditonton dulu ya. Perjuangan Marie melawan diskriminasi terhadap perempuan ternyata masih terus berlanjut walaupun ia sudah sukses. Pada tahun 1911, para kritikus semakin gencar menyerang Marie yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Terlebih lagi, ketika ia mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota dari French Academy of Sciences yang bergengsi. Para kritikus ini meminta Marie untuk menyerahkan tempat itu kepada orang yang lebih pantas. Mereka juga menyarankannya untuk meninggalkan sains dan mengejar laki-laki, serta menyuruh Marie untuk pulang ke Polandia. Akhirnya, Marie tidak pernah bergabung dengan akademi tersebut. Albert Einstein menulis surat kepada Marie Curie karena merasa simpati kepadanya. Surat itu berbunyi, "Yang sangat dihormati Mrs. Curie, jangan menertawakan saya karena menulis kepada Anda tanpa mengatakan sesuatu yang masuk akal. Tetapi saya sangat marah dengan sikap publik yang berani memperhatikan Anda, sehingga saya benar-benar harus melampiaskan perasaan itu. Saya terdorong untuk mengatakan betapa saya mengagumi kecerdasan Anda, dorongan Anda, dan kejujuran Anda. Dan saya beruntung telah berkenalan dengan Anda di Brussel. Jika rakyat jelata terus menyibukkan diri dengan Anda, maka jangan membaca omong kosong itu, tetapi serahkan kepada reptil yang telah membuatnya. Salam hangat untuk Anda, Langevin dan Perrin. Albert Einstein." Sejak saat itu, Einstein dan Marie Curie menjalin persahabatan yang sangat akrab. Marie juga membela Einstein saat sentimen anti-Jerman meningkat. Ia melobi agar Einstein bisa mengajar di Paris dalam tur mengajarnya pada tahun 1922. Yang satu ini bukan surat sih, tapi sebuah memo yang ditulis di atas kertas Imperial Hotel Tokyo. Ketika memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1921, Albert Einstein melakukan tur mengajar di Jepang pada tahun 1922. Di Jepang, Einstein menginap di Imperial Hotel di Tokyo. Saat ia meminta seorang pegawai hotel untuk mengirim pesan, ia tidak memberikan tip berupa uang kepada pegawai tersebut. Tetapi, ia merobek selembar kertas not lalu menulis sebuah nasihat tentang bagaimana caranya untuk bisa hidup bahagia. Pesan itu berbunyi, "Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan tak henti-henti." Albert Einstein, November 1922, Tokyo. Pesan itu terjual dalam lelang pada tahun 2017 seharga 1,56 juta US dollar. Wow,
Mungkin ini adalah tip terbesar dalam sejarah. Ini adalah tulisan non-ilmiah Einstein yang paling terkenal. Einstein adalah seorang Yahudi yang tak henti-henti mencari makna kehidupan. Ia menulis surat ini ditujukan kepada Eric Gutkind, seorang penulis Yahudi Jerman yang baru saja merilis buku Choose Life: The Biblical Call to Revolt pada tahun 1953. Surat itu tertanggal 3 Januari 1954. Setahun setelah menulis surat ini, Einstein meninggal dunia. Ia mendeklarasikan bahwa dirinya bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dalam surat ini, Einstein menjelaskan pandangannya terhadap kata Tuhan. Bagi saya, kata Tuhan tidak lebih dari sebuah ekspresi dan produk atas kelemahan manusia. Alkitab adalah koleksi yang berharga, tetapi tetap merupakan legenda primitif yang sangat kekanak-kanakan. Bagi saya, agama Yahudi seperti semua agama lainnya adalah inkarnasi dari tahayul yang paling kekanak-kanakan. Surat ini pertama kali dijual pada tahun 2008 dan menjadi kontroversi dalam masyarakat. Perdebatan antara religi dan ilmiah pun berkecambuk. Hingga akhirnya surat ini jatuh ke perusahaan lelang Christie's. Kemudian dilelang secara online dan terjual pada tanggal 4 Desember 2018 seharga $2.892.500. Pihak Christie's merahasiakan identitas sang pemenang lelang. Yang terakhir adalah surat Einstein yang ditujukan kepada Presiden Roosevelt saat Perang Dunia Kedua. Dalam surat tersebut, Einstein memperingatkan kepada Presiden Roosevelt bahwa Jerman sedang mengerjakan senjata atom. Surat itu ditulis pada tanggal 2 Agustus 1939. Dalam surat itu, Einstein menceritakan karya terbarunya dengan Enrico Fermi dan Leo Szilard dalam menggunakan elemen uranium sebagai sumber energi penting masa depan. Ia tidak menyangka bahwa karya mereka tersebut malah digunakan untuk membuat monster. Ia memperingatkan Presiden Roosevelt untuk bertindak cepat menanggapi Jerman. Einstein menggambarkan senjata tersebut dengan extremely powerful bombs of a new type. Suratnya ini membawa Amerika pada Manhattan Project di mana 2 bom atom dilahirkan dan menghancurkan Hiroshima juga Nagasaki. Pada tahun 1947, Einstein menyatakan penyesalannya karena telah menulis surat tersebut. Jika saya tahu bahwa Jerman akan gagal dalam membuat atomic bomb, saya tidak akan pernah menggerakkan jari. Einstein memendam penyesalan ini hingga akhir hayatnya. Surat ini dilelang dan terjual seharga $2,1 juta pada tahun 2002. Oke, itu aja untuk video ini. Buat teman-teman yang sekiranya mau lihat dokumen-dokumen Einstein, nanti Mimin cantumkan linknya di description box ya. Jangan lupa diklik. Jumpa lagi di video berikutnya. See ya!